Aturan ini berlaku untuk kendaraan umum ya. Kendaraan pribadi tetap berlaku pelarangan. Mobil pribadi nggak boleh ini Bu ya, nggak boleh berjalan ya Bu ya? Iya, sesuai dengan surat edaran dan ketentuannya itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang dia ada penugasan atau ada hal-hal lain yang termasuk kriteria yang ditetapkan, itu diminta untuk menggunakan transportasi umum. Kembali lagi kan masyarakat kita memang kreatif banget ya. Kadang-kadang ketika dilarang ya mencoba mencari jalan lain lah. Memang kita harus akui ya, ini ada terjadi di lapangan seperti itu ya. Walaupun yang diputarbalikkan oleh kepolisian itu sudah puluhan ribu ya. Tapi sekaligus menjawab, sekarang mungkin ada sekitar 38.000. Walaupun jaraknya mungkin dekat dan mungkin di daerah yang diperbolehkan, tetapi kami dari pemerintah menyarankan gak juga deh mudik dari Jabodetabek. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Selamat siang Bu Adita, staf khusus Menteri Perhubungan yang juga juru bicara Kementerian Perhubungan. Terima kasih atas kehadirannya dalam program Ngobrol Virtual atau Ngopi. Kali ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang ramai ini Bu, soal larangan mudik. Seperti kita ketahui, saya sedikit review bahwa pada tanggal 22 April lalu, Presiden Jokowi telah mengeluarkan keputusan untuk melarang mudik. Lalu ditindaklanjuti dengan keluar lagi dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 mengenai pengendalian transportasi. Dan kemudian dilanjutkan oleh surat edaran dari Dirjen, baik Dirjen Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian. Mungkin nanti Ibu bisa menjelaskan. Nah, dari hal yang tadi saya sebutkan, larangan, kemudian ada pengendalian dan operasional, di masyarakat ada semacam kebingungan itu Bu, mengenai aturan Presiden, kemudian oleh peraturan Menteri diperbolehkan. Nah, masyarakat menganggapnya bahwa mudik apakah boleh atau tidak, karena ada kebingungan tentang aturan tersebut. Mungkin bisa Ibu jelaskan Bu, aturan tersebut dan bagaimana sih sebenarnya, apakah mudik ini diperbolehkan atau dilarang gitu. Baik, terima kasih Mas Ahmad, juga kepada Grid Foto, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini tadi sudah dimulai dibuka oleh Mas Ahmad dengan poinnya adalah bagaimana aturan ini sebenarnya, karena di sebagian masyarakat merasa ada kebingungan di situ. Saya jadi merasa perlu untuk sedikit flashback tentang aturan-aturan yang terkait dengan masalah mudik ini ya. Dan saya mohon izin kalau boleh saya sharing satu slides, boleh? Boleh Bu, silakan Bu. Boleh ya, saya masuk aja. Ini adalah topik tentang pengendalian transportasi di masa mudik ya, 1441 Hijriah. Saya langsung masuk saja dulu kepada tatanan aturannya, supaya teman-teman nanti dapat gambaran bahwasanya ini merupakan aturan yang penjurunya semua ada di Presiden Republik Indonesia. Jadi dalam kondisi pandemik sekarang, tetap yang menjadi acuan dari semua regulasi itu adalah visi misi Presiden Republik Indonesia dalam rangka penanganan COVID-19, ya, itu adalah penjurunya. Dan oleh karena itu, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Karena kita sudah memilih bahwa skema yang akan diambil Indonesia ini bukan lockdown, tapi pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi lebih prinsipnya pembatasan, bukan melarang atau menutup. Nah, kemudian diterjemahkan hal itu ke dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tentang pedoman PSBB. Teman-teman mungkin sudah tahu semua, di situ diatur mengenai
PSBB untuk sekolah, untuk tempat kerja, untuk kegiatan agama, dan juga termasuk transportasi. Nah, di dalam aturan peraturan Menteri Kesehatan ini, memang aspeknya lebih banyak aspek kesehatan. Oleh karena itu, peraturan Menteri Perhubungan menurunkan sebuah peraturan lagi dengan nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Tertanggal 9 April. Apa yang diatur di sini ada 3 hal. Satu, pengaturan transportasi di seluruh Indonesia pada saat pandemi COVID, ya, di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah pengaturan transportasi di tempat yang sudah PSBB. Dan yang ketiga, pengaturan transportasi dalam rangka mudik. Kenapa ada dalam rangka mudik di situ? Karena pada tanggal 9 April itu mudik belum menjadi sebuah pelarangan. Ini masih sebuah himbauan untuk tidak dilakukan mudik. Sehingga kami dari Kementerian Perhubungan membuat aturannya untuk mengendalikannya agar mudik yang dilakukan pada saat itu tetap bisa mengikuti protokol kesehatan. Ya, karena sekali lagi belum ada pelarangan. Baru pada rapat terbatas tanggal 21 April, sekaligus saya koreksi tadi Mas Ahmad, bukan 22 tapi 21 April, dilakukan ratas yang di situ Presiden memutuskan mudik dilarang, ya, mudik dilarang, dan kemudian kami dari Kementerian Perhubungan sesuai risalah hasil ratas ini diminta untuk menindaklanjuti dalam bentuk peraturan menteri. Dan oleh karena itu, terbitlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tentang pengendalian transportasi selama mudik Idul Fitri 1441 Hijriah yang berlaku mulai 24 April 2020 hingga 31 Mei. Di situ secara jelas mudik dilarang dan kami dari transportasi melakukan pengendalian transportasi dengan cara melarang transportasi penumpang. Namun transportasi logistik dan barang tetap berjalan seperti biasa. Begitu ya. Jadi ini yang menjadi ketetapan kami. Hasil dari keputusan ratas. Artinya ini adalah hasil dari arahan Presiden Republik Indonesia. Tapi perlu diketahui ya teman-teman semuanya bahwa di Indonesia ini dalam penanganan pandemik ada yang namanya gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang sesuai Kepres nomor 9 diberikan wewenang oleh Presiden untuk melakukan penanganan COVID-19. Dan oleh karena itu, dengan adanya dinamika yang berkembang selama 24 April sampai dengan 7 Mei 2020, di mana kemudian kita melihat bahwa pelarangan pergerakan orang ini ternyata juga membawa implikasi terhadap salah satunya adalah perekonomian di seluruh wilayah di Indonesia dalam hal tidak tersalurkannya beberapa barang atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang justru itu kebutuhan dasar, kebutuhan logistik, kebutuhan pangan yang itu perlu selalu dipenuhi. Memang betul transportasi logistik berjalan, tetapi perlu ada orang juga yang melakukan itu, ya. Tidak bisa kemudian hanya barang itu yang dikirim, tetapi perlu ada tenaga-tenaga juga yang bergerak untuk melakukan pelayanan maupun kemudian melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian yang memang dibutuhkan agar tetap seluruh Indonesia ini masyarakatnya tetap terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 2020, gugus tugas sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk penanganan ini mengeluarkan surat edaran nomor 4 nomor tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Prinsipnya, surat edaran ini sebenarnya adalah penjabaran dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 dalam hal memberikan pengecualian kepada orang yang masih boleh bepergian di saat adanya larangan mudik gitu. Jadi mudiknya sendiri tetap dilarang, tapi masih ada transportasi yang dibolehkan melayani orang atau penumpang yang memiliki kriteria dan syarat-syarat khusus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Surat Edaran Nomor 4. Jadi saya tekankan sekali lagi, mudik sampai saat ini tetap adalah dilarang. Yang diperbolehkan sesuai Surat Edaran adalah orang dengan kriteria dan syarat khusus yang memenuhi ketentuan untuk melakukan perjalanan di kala adanya larangan mudik ini. Nah, orang seperti apa, penumpang seperti apa, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang jelas kami sebagai
kementerian yang tugas dan fungsinya menyediakan transportasi, ya akan fokus pada penyediaan transportasinya. Dalam masa pandemik ini, tentu transportasi bukan hanya transportasi yang berkeselamatan, tapi juga harus transportasi yang berkesehatan. Oleh karena itu, penumpang yang boleh naik moda transportasi adalah penumpang yang dinyatakan sehat dan memang punya kepentingan yang khusus, penugasan yang khusus, yang dibuktikan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan semuanya ditetapkan oleh gugus tugas. Kami menindaklanjuti dengan menyediakan transportasinya di semua moda transportasi, darat, laut, udara, kereta api, dengan prinsip pembatasan. Pembatasan jumlah armada, pembatasan jumlah terminal atau bandara, pembatasan tujuan atau rute, pembatasan penumpang juga. Begitu ya, jadi ini juga sekaligus meluruskan, karena saya melihat banyak kemudian media yang mengangkat dan akhirnya masyarakat terbangun persepsinya seolah-olah ada dualisme gitu. Mudik dilarang, kok tiba-tiba Kementerian Perhubungan membuka moda transportasi. Padahal ini sesuatu yang sangat berkaitan justru. Karena ada mudik dilarang dan tetap dilarang, tapi kemudian tetap harus ada pergerakan orang dengan kepentingan yang khusus. Oleh karena itu, kami Kementerian Perhubungan memberi layanan transportasinya di semua moda, tapi dengan pembatasan dan protokol kesehatan. Begitu ya, itu alurnya. Dan sebagai petunjuk operasional diterbitkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Hubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian. Itu semacam SOP. Karena di dalam Surat Edaran Gugus Tugas sendiri memang belum terlalu mengatur secara spesifik tentang bagaimana transportasi itu harus diatur. Oleh karena itu perlu diturunkan dalam sebuah Surat Edaran Direktur Jenderal di setiap subsektor. Begitu ya, ini saya jelaskan alurnya supaya lebih clear. Gitu Mas. Baik, terima kasih Bu Adita. Nah, tadi dijelaskan bahwa mudik memang dilarang ya Bu ya, tapi memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus tadi, bahwa memang harus ada pergerakan untuk menunjang beberapa kegiatan ekonomi. Betul ya Bu ya, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apa sih kriteria bagi seseorang yang diperbolehkan untuk dalam perjalanan keluar kota tersebut? Dan bagaimana pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan memastikan bahwa mereka-mereka yang pergi atau bepergian tersebut itu memang untuk keperluan seperti yang disebutkan oleh kriteria tersebut. Jadi tidak dimanfaatkan untuk misalkan untuk mudik. Baik, silakan, Bu. Terima kasih Mas Rahmat. Ini jawabannya ada di slide selanjutnya ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang surat edaran. Sekali lagi, tolong diingat bahwa kriteria penumpang ditetapkan gugus tugas. Jadi kami betul-betul merujuk kepada apa yang ditetapkan gugus tugas. Kami tidak membuat peraturan sendiri terkait dengan siapakah yang boleh bepergian itu. Karena di masa pandemik ini, ketentuan orang yang boleh bergerak itu paling kompeten yang mengeluarkan adalah gugus tugas, di mana di situ ada unsur kesehatan, unsur transportasi juga ada, dan unsur keamanan dan juga yang lain-lain ada di dalam gugus tugas. Jadi ini surat edarannya, kriterianya apa sih? Kriteria ini ada 3 sebenarnya ya. Ini kan orang yang memang punya tugas untuk melakukan beberapa hal ini yang ada di paling kiri, baik itu percepatan penanganan COVID-19, pelayanan kesehatan, HANKAM, ketertiban umum, kebutuhan dasar, dan juga fungsi ekonomi penting. Yang kedua, ini lebih pendekatannya kemanusiaan, yaitu ada orang yang memang harus membutuhkan pelayanan darurat atau perjalanan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras atau meninggal dunia. Dan yang terakhir, ini juga sesuatu yang tidak terhindarkan, karena kondisi pandemik dunia ini membuat banyak pekerja migran Indonesia yang di luar negeri kehilangan pekerjaan, dan mereka tidak bisa melakukan hal yang lain selain kembali ke negara asalnya, ke Indonesia. Dan ini kan harus difasilitasi negara untuk bisa sampai ke kota asalnya, tetapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Jadi ada 3 ini yang dikecualikan, namun yang paling penting lagi adalah syarat kesehatannya kan. Ini persyaratan pengecualiannya. Saya rasa mungkin teman-teman semua sudah banyak membaca, karena juga sekarang banyak sekali pemberitaan bahkan di medsos. Tapi pada prinsipnya, syaratnya itu adalah syarat bahwa dia benar-benar pergi, bepergian, itu bukan untuk mudik. Pertanyaannya kan bagaimana membuktikan? Nah, sekarang tergantung dari dia kriteria masuk yang mana. Kalau dia kriteria adalah pekerja, tentu harus dibuktikan dengan surat tugas. Ya,
baik itu karyawan BUMN, swasta, atau instansi pemerintah, harus ada surat tugas dari instansinya, ditandatangani oleh pejabat setidaknya tingkat eselon 2. Lalu kalau perusahaan, ya harus ada surat tugas dari perusahaannya, dari direksi atau kepala kantor. Kemudian syarat kesehatan sudah jelas, harus bisa menunjukkan hasil negatif tes COVID-19 atau rapid testnya tidak reaktif, atau surat keterangan sehat dari dokter, rumah sakit, dan klinik. Nah, tentunya ini juga sama dengan persyaratan kriteria yang lain, penumpang yang juga kemudian harus pergi karena ada keluarga yang meninggal dunia. Kalau dia tidak bisa menunjukkan surat tugas karena memang bukan tugas, harus ada surat rujukan dari rumah sakit atau juga surat keterangan kematian dari tempat almarhum yang akan dikunjungi. Di samping tentunya adalah syarat kesehatan seperti di kriteria yang pertama. Repatriasi pun demikian. Syarat kesehatan dipenuhi, bahkan sekarang khusus untuk WNI yang datang dari luar negeri, ini oleh Kementerian Kesehatan ada surat edaran baru. Di situ diperketat prosesnya, karena harus mengikuti swab test atau PCR, bukan hanya rapid. Ya. Kecuali dia sudah bisa menunjukkan surat bebas COVID dari luar, dan itu berlaku selama 7 hari. Kemudian syarat-syarat yang lain hampir sama untuk repatriasi ini, tapi memang repatriasi ini difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri dan untuk pekerja migran oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi ada fasilitasi dari kementerian yang lain. Kami di Kementerian Perhubungan betul-betul hanya menyediakan transportasinya dengan protokol kesehatan yang ketat, termasuk untuk awak transportasi. Demikian, Mas Ahmad mungkin. Baik, terima kasih Bu Adita. Lalu Bu, kan seperti kita ketahui Bu, untuk surat itu saya baru tadi Bu, cuma mungkin saya nggak bisa ngasih share-nya. Ternyata di beberapa e-commerce tuh ada yang menjual untuk surat keterangan itu Bu. Jadi artinya memang sangat banyak penyalahgunaan gitu Bu dalam hal ini untuk melakukan perjalanan. Nah, dari pihak Kemenhub sendiri Bu, apa yang tindakan yang dilakukan Bu terhadap pelanggaran ini Bu, baik kepada masyarakat maupun kepada perusahaan, misalkan perusahaan PO Bus atau travel yang dia sekarang ini hari ini kan hari yang sangat istilahnya peak season buat mereka gitu. Nah, sementara itu dilarang. Jadi mereka melakukan berbagai macam cara lah untuk melakukan perjalanan ini. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan itu ya, jual beli surat kesehatan di platform e-commerce. Iya. Ya. Bahkan sebelum pandemik pun ya, orang kita kan ya sangat kreatif ya untuk hal-hal kayak begini. Jadi ada aja, dan berani-beraninya dijual belikannya di e-commerce pula gitu kan, jadi semua orang bisa tahu gitu. Ya, yang jelas untuk hal seperti ini tentu tidak bisa ditolerir ya. Penegakan hukum harus dilakukan. Dan seperti yang sudah dilakukan juga oleh Pak Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas, langsung menginstruksikan untuk dilakukan pengusutan dan penegakan hukum. Tadi siang ya, saya juga baca beritanya bahwa sudah tertangkap itu oknumnya, ternyata ada di Bali, dan langsung diproses oleh pihak kepolisian. Namun tidak bisa dipungkiri, ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Ya, kebetulan dia postingnya kan ada di e-commerce, jadi orang tahu itu. Apa yang terjadi kalau itu offline kan, misalnya pertanyaannya gitu. Nah, justru disinilah peran dari pengawasan dan juga pengendalian di lapangan, termasuk penegakan hukumnya, itu yang akan kami perketat. Di dalam surat edaran sudah disampaikan bahwa dalam penyelenggaraan transportasi ini akan ada tim gabungan yang kemudian melakukan pengawasan. Itu terdiri dari TNI, Polri, kemudian ada kementerian-kementerian terkait, termasuk gugus tugas dan pemerintah daerah. Jadi ini yang kemudian juga sudah dikeluarkan surat oleh gugus tugas kepada seluruh kepala daerah. Mereka itu kan pada dasarnya adalah kepala gugus tugas daerah kan. Jadi juga harus melakukan tugas yang sama dengan gugus tugas di pusat, tapi fokus kepada daerahnya masing-masing untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan transportasi ini. Jadi memang di sini kuncinya adalah pengawasan sekaligus juga penegakan hukumnya, dengan tegas harus bisa memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Kalau pemalsuan dokumen itu sudah jelas undang-undangnya pidana, memalsukan ya, itu sudah jelas ada ketentuannya. Belum lagi ini melanggar larangan mudik, karena kita anggap orang yang memalsukan ini akan langsung masuk kriterianya dia memang mau mudik gitu.
karena mudik dilarang dan kita udah tegas bahwa yang boleh bepergian hanya orang yang tidak mudik yang memenuhi kriteria tertentu. Gitu. Jadi ini yang kami berusaha terus sosialisasikan. Kami bekerja sama juga dengan aparat, khususnya kalau di darat dengan kepolisian, agar juga lebih tegas untuk melakukan penindakan seperti ini. Saya perlu sampaikan bahwa dalam beberapa hari implementasinya ini, setelah keluar pengecualian pada tanggal 7 Mei yang lalu, sementara mudik tetap dilarang, ada banyak penumpang yang akhirnya harus kita minta pulang kembali karena tidak memenuhi syarat, gitu. Atau syaratnya meragukan. Nanti teman-teman boleh cek di lapangan, di penerbangan ini ada beberapa yang dipulangkan karena syarat kesehatannya tidak memenuhi. Dan kami di bandara sudah tidak lagi menyediakan rapid test, karena kami harapkan semua penumpang membawa syarat-syarat itu sebelum mereka sampai di bandara. Begitu juga di terminal, ada beberapa yang sampai ditolak dan memang ujungnya adalah yang dinaikkan atau yang boleh bepergian ini jumlahnya menjadi sangat minim. Tapi menurut saya itu konsekuensinya ya. Karena kita juga ingin betul-betul bisa menyaring agar penumpang ini adalah penumpang yang sehat dan memang yang memenuhi syarat. Jadi itu kuncinya menurut saya, penegakan hukum, pengendalian dan adanya sanksi. Ini yang kami sosialisasikan juga kepada semua stakeholder di lapangan, juga kepada pemerintah daerah, agar kita seiring lah dalam melakukan penegakan hukum di lapangan. Begitu, Mas Ahmad. Untuk di darat sendiri, Bu, PO Bus, saya beberapa teman memberitahu bahwa memang masih ada yang berkegiatan, Bu, untuk perjalanan. Ini apakah prosedurnya juga sama, Bu, dengan yang tadi Ibu sebutkan? Maksudnya perusahaan otobusnya? Iya, iya. Oke. Ya, betul. Jadi setelah ada keluar surat edaran gugus tugas 7 Mei itu, dan kita tindak lanjuti dengan surat edaran Dirjen Perhubungan Darat, khusus untuk bis ya, ini memang diperbolehkan ada sekitar 38 perusahaan otobus yang beroperasi, tetapi tentunya dengan pengaturan jadwal. Karena khusus di Jakarta, ini hanya bisa berangkat lewat Terminal Pulau Gebang. Dan itu pun bisnya juga bergiliran ya, disesuaikan dengan jumlah penumpang yang kemudian sudah memenuhi syarat. Jadi memang ada Mas kegiatannya sekarang, bus antar kota, antar provinsi, tetapi memang karena ditugaskan atau diberikan izin untuk melayani dan melayani penumpang yang sudah terscreening oleh tim gabungan. 3 hari yang lalu itu mungkin hanya sekitar 6-10 orang penumpang yang naik dalam satu bis, karena memang dilakukan screening yang cukup ketat. Dan bis yang bepergian yang diberikan izin itu diberi stiker khusus oleh kepolisian sebagai tanda pengenal ketika dia melewati jalan-jalan yang disekat, ada di checkpoint, itu langsung bisa diidentifikasi sebagai bis yang memang mengangkut penumpang yang sudah memenuhi syarat. Itu, jadi untuk yang darat seperti itu, dan mungkin pertanyaannya, lalu 38 itu memilihnya bagaimana? Ini adalah bersama dengan asosiasi. Dirjen Perhubungan Darat sudah melakukan serangkaian pertemuan dengan asosiasi, dalam hal ini Organda, untuk kemudian sama-sama menentukan siapa saja operator bis yang bersedia dan kemudian diberi izin untuk memberikan layanan darat ini. Jadi ini keputusan bersama dan kita sesuaikan dengan frekuensi perjalanan, karena dengan pembatasan ini pasti akan jauh menurun ya volume penumpangnya. Demikian. Oke, Bu, berapa sih total dari Kemenhub, ya, aparat Kemenhub yang saat ini turun di mensosialisasikan termasuk menerapkan aturan yang telah ditetapkan mengenai SE Dirjen itu? Oke, ada 2 hal. Kalau bicara sosialisasi, kami Kemenhub melakukan tentunya bersama semua unsur di gugus tugas. Karena ini sebenarnya kan juga merupakan bagian dari amanah surat edaran gugus tugas dan sebagai bagian yang besar dari penanganan COVID-19 di Indonesia agar bisa dilakukan percepatan penanganannya dan kita bisa segera mengakhiri pandemik ini. Transportasi ini kan menjadi salah satu hal yang harus ditangani dengan serius apabila kita ingin mempercepat pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Jadi, sosialisasi dilakukan semua unsur, tidak hanya dari Kementerian Perhubungan, tapi juga dari gugus tugas dan juga dari seluruh unsur di daerah. Pertanyaannya, berapa aparat atau berapa petugas yang diturunkan? Saya harus sampaikan nih Mas Ahmad, bahwa Kementerian Perhubungan tidak punya aparat yang langsung sampai ke daerah. Yang ada adalah dinas-dinas perhubungan di level provinsi, yang kemudian juga ada di daerah tingkat 2. Nah,
Disinilah sebenarnya letaknya kolaborasi dan sinergi. Oleh karena itu, dalam menyusun setiap regulasi, kami selalu mengundang koordinasi, minta masukan dari daerah. Karena nanti di lapangan, sebenarnya justru daerahlah yang akan banyak berperan. Dalam penegakan hukum di darat, yang paling banyak berperan adalah kepolisian. Ini sudah sebuah roles and responsibility yang diatur, dan oleh karena itu kami bersama Kakor Lantas hampir tiap hari nih melakukan pertemuan sekaligus mengevaluasi implementasinya di lapangan. Di udara ada otoritas bandara, ya, kemudian di pelabuhan juga ada otoritas pelabuhan. Di kereta api ini juga ada pengawasnya. Jadi pada prinsipnya memang ini tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri, tapi kata kuncinya adalah kita koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan menyamakan persepsi tentang pedoman pelaksanaan di lapangan. Sehingga nantinya ketika kita bicara pengawasan pengendalian, apalagi penegakan hukum, itu bisa menjadi satu hal yang seragam, inline, dan tidak ada kontradiksi. Demikian, Mas. Oke. Baik Bu, satu pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum nanti ada dari beberapa teman yang ingin mengajukan pertanyaan ke Ibu. Kalau seandainya warga terpaksa bepergian sesuai dengan kriteria yang tadi Ibu sebutkan, katakan misalkan ada kemalangan, apa yang harus dilakukan oleh warga tersebut untuk mempersiapkan diri dalam perjalanan ini yang mengandung sebenarnya resiko karena ada penyebaran COVID-19 ini? Sorry, jadi saya ulang, tadi ini warga ini karena ada kemalangan di luar kota ya? Apakah keluarga meninggal? Atau bukan cuma atau mereka-mereka yang masuk kriteria yang diperbolehkan, bisa jadi warga yang kemalangan atau mereka yang mendapatkan surat tugas. Nah, ini apa saja nih Bu yang harus mereka persiapkan gitu dalam perjalanan tersebut? Oke, baik. Saya tegaskan di sini aturan ini berlaku untuk kendaraan umum ya. Kendaraan pribadi tetap berlaku pelarangan. Begitu ya. Jadi walaupun mobil dia pribadi nggak boleh ini Bu ya, nggak boleh berjalan ya Bu ya. Iya, sesuai dengan surat edaran dan ketentuannya itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau memang dia ada penugasan atau ada hal-hal lain yang termasuk kriteria yang ditetapkan, itu diminta untuk menggunakan transportasi umum. Karena di situ sudah diatur secara jelas. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Tentunya tadi ya, persyaratan yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti slide-nya bisa saya share juga buat teman-teman semuanya. Itu ada semua Mas di situ. Yang penting itu dulu dipenuhi ya. Bahwasannya dalam pelaksanaan di lapangan, ini memang adalah hal yang tidak normal atau tidak biasa. Jangan dipikir bahwa kalau naik pesawat biasanya kita 1 jam sampai di bandara semuanya bisa lancar. Ya. Karena ada pemeriksaan dokumen, pasti waktu yang dibutuhkan akan menjadi lebih panjang. Kami sarankan untuk penumpang pesawat itu bahkan 3 jam sebelum jam boarding itu sudah sampai di bandara. Ya. Ini untuk menghindari penumpukan gitu, karena yang terjadi seperti saya share saja ya, yang terjadi kemarin di bandara ini, selain karena adanya jadwal penerbangan yang terlalu dekat, dan itu mengakibatkan penumpang yang datang hampir bersamaan, belum lagi pemeriksaan dokumen yang memang butuh waktu, dan itu masih manual ya, ini akhirnya membuat antriannya sangat panjang. Dan ya kita nature penumpang kalau takut ketinggalan pesawat kan akhirnya desek-desekan ya, mau diatur kayak apa mereka udah susah gitu. Akhirnya tidak terjadilah jaga jarak itu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi pastikan bahwa waktu yang disiapkan itu cukup gitu. Dan ada baiknya ketika beli tiket, karena ketika beli tiket sudah harus bisa menunjukkan syarat. Itu tanyakan saja langsung ke operatornya. Sebaiknya saya datang jam berapa. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang kemudian terlewat atau kemudian harus berdesak-desakan misalnya. Sama sebenarnya pada prinsipnya yang berdesak-desakan dan agak ramai itu kejadiannya hanya di pesawat dan itu baru kemarin ya. Di hari-hari sebelumnya juga tidak ada tersebut. Ramai di medsos. Di kapal, nah itulah lebih ramai di medsos daripada kenyataannya ya. Nah itu, jadi itu lebih baik dikonsultasikan sebelum berangkat kepada maskapai yang akan melayani sehingga Anda juga bisa lebih memanage waktu dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja Mas Ahmad. Oke, melanjutkan sesi Q&A. Bagi audiens, kalau memang mau menanyakan silahkan. Mohon izin Bu Adit. Siap. Saya sepakat nih Bu dengan pelarangan mudik disertai regulasi dan sanksi ya diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran COVID. Namun kontrol di lapangan seperti apa ya Bu kalau boleh tahu? Sebab kita lihat kan
masyarakat justru sekarang main kucing-kucingan, Bu, naik mobil plat hitam dan lain sebagainya. Itu pertanyaan nomor satu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan evaluasi pelarangan mudik di sektor transportasi yang tadi sudah disinggung. Nah, ini sudah berapa sih, Bu, penindakan yang telah dilakukan gitu oleh aparat di lapangan? Nah, kemudian bagaimana soal penegasan dari sanksi yang kabarnya ada denda 100 juta kalau tidak salah, Ibu. Seperti itu, demikian Ibu. Terima kasih. Kembali lagi kan masyarakat kita emang kreatif banget ya. Kadang-kadang ketika dilarang ya mencoba mencari jalan lain lah. Jalan keluar. Jalan tikus atau jalan apa ya namanya. Begini, memang kita harus akui ya, ini ada terjadi di lapangan seperti itu ya. Walaupun yang diputarbalikan oleh kepolisian itu sudah puluhan ribu ya. Tadi sekaligus menjawab itu sekarang mungkin ada sekitar 38.000 kendaraan yang diputarbalikkan, tidak hanya di DKI ya, ada di hampir di seluruh Indonesia. Ini laporan dari para Kapolda di seluruh Indonesia yang juga kita lakukan rakor hampir setiap hari. Ada saja yang kemudian masih mencoba-coba, ada yang dengan modus-modus yang mungkin teman-teman juga sudah lihat ya di media, ada mobil barang tapi isinya ternyata orang, ada mobil barang isinya mobil dan orang gitu kan. Jadi ada aja dan itu fakta terjadi di lapangan. Nah, terkait dengan yang plat hitam travel kemudian menjual kursi penumpang pada penumpang umum, ini perlu ditegaskan bahwa secara aturan undang-undang lalu lintasnya, travel hitam, plat hitam tak berizin tapi menumpang penumpang umum, apalagi dikala larangan mudik, itu sudah jelas melanggar ketentuan undang-undang itu. Dan oleh kepolisian akan dilakukan tilang dan ada denda yang setahu saya angkanya bisa bervariasi minimal 500.000 gitu. Jadi ya mau nggak mau ini kuncinya memang penegakan hukum sih menurut saya dan sanksi yang ditegakkan. Pihak kepolisian memang dalam 2 minggu pelaksanaan pelarangan mudik masih melakukan cara-cara yang persuasif ya. Artinya paling berat ya disuruh putar balik gitu. Tapi kalau sudah melanggar yang namanya undang-undang lalu lintas, ya itu ada ketentuan hukum yang lain gitu. Nah, kita memang akan selalu evaluasi kondisi di lapangan. Sejauh apa sih sebenarnya pelanggaran yang dilakukan ini? Sampai sekarang memang paling beratnya memang masih putar balik, tapi kalau melanggar undang-undang lalu lintas menggunakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian ya. Nah, sekarang kita evaluasi memang seberat apa pelanggaran yang dilakukan. Karena dinamikanya bisa terjadi cukup cepat nih di lapangan. Tiba-tiba ada modus-modus lain yang kita tidak duga. Mengapa ada kata-kata denda 100 juta dan kurungan 10 tahun? Itu merujuknya kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di pasal 92 itu ditetapkan bahwa hukuman ketika seseorang masih tetap bergerak di saat adanya pandemik seperti COVID-19 ini, itu hukuman terberat adalah 100 juta denda dan kurungan. Itu maksimal ya. Nah, kami sebenarnya juga tidak ingin itu hukuman maksimal itu terjadi karena harapannya masyarakat juga tidak melakukan pelanggaran yang seberat itu dan juga malah inginnya juga udahlah tidak usah mudik gitu. Jadi juga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Namun demikian begini, soal penegakan hukum dan sanksi ini kami terus terang memang ada di pihak kepolisian untuk darat ya, untuk darat di pihak kepolisian. Yang kami lakukan adalah terus-menerus berkoordinasi, melakukan evaluasi kondisi di lapangan, dan juga meminta kepada kepolisian untuk melakukan pengetatan terhadap ketentuan-ketentuan sekaligus bagaimana kemudian sanksi itu ditegakkan. Ya, sementara ini kepolisian juga masih akan terus melihat perkembangannya di lapangan. Namun demikian ketika ada pelanggaran undang-undang lalu lintas tadi sudah saya sampaikan akan tegas dilakukan sanksi dan sebagainya. Kemudian tadi terkait maaf yang nomor 2 tadi boleh diingatkan Mas Ahmad evaluasi. Ya, evaluasi kami lakukan hampir tiap hari Mas, khususnya di darat ya. Karena yang cukup punya potensi ini kan di darat ya. Khususnya kendaraan pribadi, terus juga bis-bis yang masih tetap mencoba-coba, walaupun bis itu sebenarnya bukan bis yang diberi izin, dan juga kendaraan mobil-mobil kargo yang disalahgunakan. Ini kita evaluasi terus tiap hari, dan tadi yang sudah saya sampaikan, dalam hal penegakan hukum maupun sanksinya pun juga kita terus melihat kondisi di lapangan, supaya tadi, yang namanya range maksimal itu kita juga tahu, mau di mana kita akan terapkan gitu.
Karena ini juga akan tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Satu lagi dari fitur chatting dari Pak Billy nih. Saya Ya. tinggal berjarak 10 km dengan rumah orang tua. Cuman berbeda provinsi dan harus melewati beberapa pos penyekatan. Lebaran nanti kemungkinan saya tidak bertemu orang tua kalau melihat syarat-syarat tersebut. Tanggapannya, Bu? 10 kilo beda provinsi dan itu memang mungkin provinsinya PSBB sehingga memang ada aturan ini ya. Ya, kalau memang saya yakin sih ini Mas Billy warga negara yang baik lah ya. Jadi mari kita patuhi dulu larangan ini. Ya kita ada inilah, ada medium yang bisa dilakukan untuk tetap silaturahim ya. Mediumnya mungkin medium digital seperti ini hari ini ya. Karena begini kan, kalau yang dibilang oleh orang kesehatan, mudik mau berapa kilo pun jaraknya, ini potensi untuk kemudian terjadi penularan itu bisa saja terjadi kan. Mas Billy sehat, tetapi Anda mungkin carrier, tidak ada yang tahu kan. Dan ketika bertemu orang tua yang usianya mungkin sudah lebih sepuh, yang punya potensi tertular, apalagi kalau punya penyakit bawaan, ini akan jauh lebih berbahaya. Gitu. Jadi memang ada baiknya ditahan dulu. Saya pun punya orang tua itu di Jakarta, Mas. Saya juga tidak berani berkunjung, Mas, karena beliau sudah sepuh, jadi kita berhai-hainya lewat gadget aja, gitu. Jadi kita tahan dulu lah. Oke, pertanyaan selanjutnya, dan mungkin jadi pertanyaan terakhir nih Bu ya, dari Mas Niko ini. Apa definisi dengan mudik lokal? Terus, kalau bawa mobil, boleh nggak duduk di samping driver itu anak-anak? Jadi bukan orang dewasa gitu. Mudik lokal ini juga lagi ngehits nih istilah ini ya. Hari ini jadi headline di media online banyak sekali. Begini, ini konteksnya kan Jabodetabek ya, yang lagi dibahas ya. Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25, itu wilayah yang namanya aglomerasi. Itu wilayah yang kabupaten dan kota itu jaraknya lalu lintas orang itu tiap hari terjadi gitu ya. Seperti Jabodetabek kan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi itu hampir tiap hari lah. Malah saya bilang tiap hari, tiap saat terjadi perputaran orang lintas kota, lintas provinsi. Itu namanya aglomerasi, dan aglomerasi yang sudah PSBB, ini sesuai PM25 masih dimungkinkan pergerakan orang dan transportasi lintas daerah itu. Ya, jadi misalnya di Bogor mau ke Jakarta, nggak ada hambatan selama protokol kesehatannya dilakukan. Jadi naik mobil ya 50% dari kapasitas. Kendaraan umum juga demikian. Makanya KRL tidak ditutup karena KRL ini Jabodetabek dan masih tetap boleh melintasi daerah di dalam Jabodetabek sendiri. Kuncinya adalah pergerakan orang dan transportasi masih diperbolehkan dengan syarat menerapkan protokol kesehatan sesuai pedoman PSBB. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, mudik lokal atau mudik di Jabodetabek boleh atau tidak? Kalau saya tegaskan saja istilahnya pergerakan. Pergerakan orang masih boleh ya. Apalagi kalau kepentingannya sesuai yang ditetapkan di dalam PSBB, pekerjaan yang dikecualikan, tenaga kesehatan, ya kan? Kemudian ada industri-industri atau sektor yang dikecualikan. Ada orang yang memang mencari nafkah harian, harus datang katakanlah dari Bogor datang ke Jakarta, pedagang asongan atau apapun lah ya. Itu masih boleh gitu. Pertanyaannya ini kan judulnya mudik. Mudik ini apa sih prinsipnya? Kembali ke orang tua, silaturahim di situ, atau ke saudara. Nah ini kan sesuatu yang sebenarnya sama saja dengan bergerak, ketemu dengan keluarga, walaupun jaraknya mungkin dekat, dan mungkin di daerah yang diperbolehkan, tetapi kami dari pemerintah menyarankan, nggak juga deh mudik jauh di Jabodetabek itu. Menyarankan, karena kalau melarang, pada prinsipnya di Jabodetabek itu boleh saja bergerak gitu loh. Bahwa tujuannya mudik, nah ini yang kami sarankan jangan dululah dilakukan. Karena itu kembali lagi, pemerintah, Pak Presiden selalu mengatakan di rumah saja dulu. Bahkan sholat id aja sekarang mau disarankan tidak di lapangan, tidak di masjid kan, gitu. Nah, apalagi yang sifatnya bisa kita tunda gitu. Jadi itu Mas, mudik disarankan di Jabodetabek ya jangan dulu. Tetapi kalau bergerak untuk kepentingan-kepentingan yang memang itu harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencari nafkah, melayani masyarakat, ya itu tentunya masih dibolehkan dengan protokol kesehatan. Gitu Pak. Kami di pemerintah ini kan memang tugasnya adalah melindungi segenap unsur masyarakat ya, apalagi dalam situasi pandemik.
Kami di Kementerian Perhubungan, ya tugas utamanya tentunya melindungi masyarakat yang akan menggunakan layanan transportasi. Oke, kita terapkan yang namanya protokol kesehatan. Kita terapkan penyaringan dengan ada kriteria dan syarat-syarat tadi. Ya, kemudian kita juga lakukan pembatasan-pembatasan. Karena transportasi tetap harus berjalan sesuai amanah yang diberikan oleh surat tugas, surat edaran maupun juga atas instruksi Presiden. Namun demikian tetap harus dengan prinsip berkesehatan. Tetapi itu saja tidak cukup. Yang dibutuhkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesadaran dari seluruh masyarakat bahwa bepergian ini dalam situasi pandemik harus betul-betul untuk kepentingan yang memang betul-betul penting dan mendesak dan tidak untuk mudik ya. Mudik ayolah kita tunda karena Presiden pun juga sudah mengatakan cuti bersama kan juga di reschedule kan. Jadi marilah kita tunggu pandemik ini bisa dikendalikan dan pemerintah nanti akan juga mengatur kembali kapan kita bisa bepergian, kapan kita bisa mudik. Jadi mohon sabar, mohon partisipasinya demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Sebelumnya terima kasih Bu Adita atas penjelasannya. Jadi saya bisa menangkap bahwa mudik Lebaran memang dilarang. Betul ya Bu ya? Betul. Terima kasih sudah ditegaskan. Betul. Jadi baik, itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya dan terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya mewakili Great Auto mengucapkan banyak terima kasih dan juga kepada teman-teman yang telah hadir dalam bincang-bincang ngopi edisi ke-20 ini, Bu. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi bisa ya, Bu ya, kita undang lagi Bu Adita untuk acara yang lainnya gitu ya, Bu. Silahkan. Terima kasih. Ya, baik. Okay. Terima kasih, Bu. Ya, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum.